90,2 Serambi FM, Saudara Lon masih bersama saya Tia Andalusia dalam talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan tema Operasi Persalinan Minimal Nyeri Mungkinkah? Bersama narasumber kita Dr. Alfian SPAN dan Dr. T. Karif Indra Utama SPOIG. Untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com. Dan Saudara Lon, kita sudah memasuki segmen terakhir ya. Jadi mungkin kita langsung aja nih ke Dr. Alfian terlebih dahulu. Saya mau tanya epidural itu apa, Dok? Kemudian mungkin sekalian dokter jelaskan. Memang kalau waktu 1 jam memang nggak cukup ya, dokter ya. Oke, mungkin bisa disingkat jelas padat juga nih dokter mengenai epidural, kemudian juga efek dari pembedahan atau persalinan operasi ERAX ini, dokter. Ya, jadi kelebihan dan kekurangannya juga mungkin seperti apa? Yang pertama epidural ya. Epidural itu kita sama seperti yang spinal ya. Tapi kita akan memasang semacam kateter selang kecil di belakang di punggungnya itu, dan itu menetap. Bisa kita pertahankan sampai batas itu, bisa ada beberapa liter itu menetap 1 minggu. Bisa juga cuma 3 hari. Jadi biasanya saya kerjakan 3 hari supaya untuk mengatasi nyeri pasca operasinya. Dan itu bisa dilepas maksudnya? Dan itu dilepas dan obatnya bisa kita tambah terus. Jadi cukup sekali pasang, semacam kita pasang kateter. Nanti obatnya bisa kita suntikkan. Gitu. Nah, jadi dia nggak usah minum mengganti obat minumnya dengan suntikan via epidural itu. Gitu. Dan itu bisa digunakan selama operasi pun juga bisa kita gunakan. Itu yang untuk menghilangkan rasa nyeri itu ya, dokter ya? Ya, sama seperti spinal juga, cuman itu tadi dia dipasang ada semacam selang dan itu dipertahankan di situ. Dan tapi kalau untuk operasi emergency agak susah karena apa? Karena waktu onset obatnya bekerja itu bisa lebih lama, bisa sekitar 15-20 menit. Jadi keburu pasiennya, bayinya apa-apa gitu. Jadi kita lebih prepare tuh yang lebih ke arah elektif. Baik, selanjutnya ke Dr. Karif. Dr. Karif, ini sebenarnya operasi ERAX ini, dokter, kelebihan dan mungkin ada kekurangan juga nggak, dokter? Kelebihannya tadi ya. Kelebihannya sih masa rawatan lebih singkat ya, Mbak ya. Masa rawatannya bisa lebih singkat. Biasanya kita operasi hari ini, lusa baru bisa pulang. Kalau yang sekarang hari ini operasi, besok insya Allah bisa pulang. Dengan catatan tertentu. Kemudian kerugian mungkin dari sisi anestesi sih palingan kerugian itu pun hampir sama. Hampir sama dibandingkan dengan yang spinal biasa. Gitu. Keuntungannya. Saya tambahkan dikit ya. Dengan dia cepat bergerak, jadi kita pasien post-op, ini kita putar lagi, post-op itu langsung minum dia. Di ruang pemulihan, pasien kita kasih minum. Minumnya air gula juga nggak? Air hangat. Air hangat. Dan makan. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan peristaltik ususnya. Biasanya kan kalau pasien tidak mau gerak nih, takut bergerak, itu pasti kembung. Jadi dia bisa bergerak itu setelah berapa jam operasi nih, dokter? Ya, pada saat operasi, setelah operasi, kalau pasiennya sudah bisa melakukan gerakan, misalnya nih, goyangin kaki, miring kiri, miring kanan, itu boleh langsung segera melakukan gerakan. Nah, kemarin itu ada salah satu pasien kita juga, ada dokter anestesinya bilang, coba geser sendiri bisa nggak? Kita mau cobain, kita mau lihat nih, gimana sih respon obatnya. Ternyata dia bisa bergerak dengan sendirinya nih, pindah dari tempat tidur ke tempat tidur sebelahnya tanpa harus dibantu. Itu setelah operasi. Jadi kan pasien sudah bisa kembali ke ruangan. Dia bisa bergerak tapi dia juga tidak merasakan sakit ya. Jadi pasien kan mau dipindahkan ke ruangan nih. Hebat. Dipindahkan dari tempat tidur di kamar operasi ke tempat tidur dari ruangan. Angkat kan? Ini enggak. Dia pindah. Ibu angkat bokong pelan-pelan, geser ke kiri, bisa. Berarti dari sisi anestesinya itu yang berbeda ya, dokter ya kayaknya ya. Jadi dengan operasi sesar biasa gitu, durasinya itu ya. Durasi lama pemakaian obatnya juga berbeda kan. Motoriknya ini langsung bisa bekerja nih. Motorik itu artinya yang bisa digerak-gerakkan. Cuman sensorisnya atau nyerinya masih
terblok gitu. Tentunya ini teknologi ya dokter ya. Nah itu Ya, alhamdulillah. ya, 3 pilar dari ERAK ini. Yang pertama itu adalah teamwork, Teamworknya. kerjasama. Yang kedua evidence based, artinya ini kita lakukan semua sudah ada dasarnya, ada dasar ilmiahnya bahwa pemberian minuman gula sebelum operasi itu sangat bermanfaat. Dan yang satu lagi adalah monitoring evaluasi. Apa yang kurang di sini? Nah, itu akan kita perbaiki ke depan terus sehingga akan bisa memberikan evidence base yang baru bahwa dengan pemberian ini akan menyebabkan efek yang lebih baik. Oke, jadi luar biasa nih. Baru-baru ini juga viral ya dokter ya, ada artis ya yang baru 12 jam melahirkan dia sudah joget-joget nih. Terus dia mengatakan bahwa ini ternyata dia melakukan metode ERAX ini, operasi ERAX. Ya kebetulan sih yang operatornya itu teman saya tuh. Wah. Adik kelas saya, Berarti Dokter bisa Sandi. Kalau ada nih. Udah ini ya. Sandi. Kalau ada Dokter Sandi. Oke, gitu. Jadi mungkin tambahannya satu lagi, ada ya. Tambahan untuk pasca operasi. Biasanya nih kita setelah 12 jam baru kita lepas kateter. Kalau pada metode ERAX ini 6 jam kita sudah bisa lepas kateter dan kita bisa langsung, kalau pasiennya udah sanggup jalan, coba jalan gitu. Kalau saya tuh biasa saya pantau tuh, habis operasi saya lihat pasiennya, Bu coba bangun, bisa jalan nggak? Kalau bisa jalan, langsung aja tuh, langsung jalan. Alhamdulillah sih selama ini bervariasi ya, bervariasi. Ada yang 6 jam langsung bisa jalan, ada yang masih takut-takut nih, dok beneran nggak sih ini? Beneran nggak sih? Gitu. Jadi ada yang 8 jam, setelah saya motivasi 8 jam baru bisa bergerak. Ada yang 10 jam gitu. Jadi saya follow up, saya lihat nih. Oh, kadang-kadang pasiennya merasa nggak yakin ya, dok bener nggak sih bisa bangun? Bisa Bu, saya bilang bisa. Yuk saya bangun. saya bantuin bangun. Kita memang harus segera memotivasi si pasien untuk segera early mobilisasi. Dan itu juga memberikan dia kepercayaan. Oh ya nggak nyeri ya, saya bangun ini nggak sakit gitu. Nah itu dia akan lebih percaya diri gitu. Betul. Dan itu sudah kita mulai sejak di ruang pulih sadar, di ruang pasca anestesi, pasca operasi sebelum ke ruangan. Iya, berarti kita mulai bertahap. Beda memang dokter yang sesar biasa dengan ini. Nah kalau misalnya pasien mau melakukan operasi ERAX ini ya, tentunya ke rumah sakit ibu dan anak kalau di Banda Aceh. Nah ini apakah semua dokter kandungan dan juga anestesi yang di rumah sakit ibu dan anak ini sudah bisa melakukan operasi metode ERAX ini? Bisa, Mbak. Semua sudah ya? Bisa. Okay. Intinya tadi satu. Apa nih? Ya. Teamworknya. Jadi memang semuanya gitu ya. Jadi nggak bisa selfish gitu ya. Nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Ini operasinya karena saya, nggak bisa. Jadi all of team ya. Oke, very good. Terima kasih banyak dokter. Namun sebelumnya kita minta closing statementnya dulu nih dokter ya. Dokter Karif silakan. Ya alhamdulillah sudah berjalan 1 jam ya Mbak ya. Kita sudah bincang-bincang mengenai metode ERAX yang memang lagi viral sih akhir-akhir ini. Intinya keberhasilan dari metode ERAX ini harus bekerja sama tim. Jadi kalau misalnya tidak ada kerjasama tim, tidak ada kerjasama dengan dokter anak, dokter gizi, serta anestesi, kalau komunikasinya kurang oke, maka hasilnya juga kurang optimal. Intinya sih dengan kita bekerja sama, maka hasil insya Allah akan lebih baik. Oke, tentunya dari pasien juga keluarga juga harus mendukung ya supaya menguatkan pasien juga. Oke, silakan Dokter Alfian untuk closing statementnya. Dari saya sama itu yang penting teamwork dan juga pasien dilibatkan sejak awal dan juga keluarga. Karena seringkali keluarga ini sering memberi masukan yang aneh-aneh ini. Selesai operasi nggak boleh pantang apa dok gitu. Ada yang saya dengar juga katanya nggak boleh pantang ya. Iya. Memang nggak ada pantangan ya. Kalau saya sering saja jadi gini. Ada pantangan dok? Ada apa dok? Batu, kayu, besi saya bilang. Jadi tidak ada pantangan apapun. Iya. Ya. Dulu malah orang bilang apa? Mutih ya dok ya. Apa tuh? Makan minum nasi putih, telur bening, telur putih, sama putih ikan karing. Ikan karing. Bukan tahu, ikan karing malah. Ikan karing. Insya Allah tuh. Terus mana ada gizinya ya buat si bayi ya? Untuk si ibunya juga. Iya betul. Itulah yang membuat proses penyembuhan lukanya itu nggak bagus.
Oke, jadi memang begitulah, kita harus harus ramah dan juga harus akrab dengan teknologi ya pastinya ya. Sehingga teknologi itu memang diciptakan untuk memudahkan kita dalam beraktivitas, dalam melaksanakan keberlangsungan hidup pastinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Alfian, terima kasih banyak Dr. Kharif sudah hadir di studio Serambi FM, sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk Syederalon. Dan mungkin ada yang bertanya juga masalah biaya. Kalau ada yang tanya masalah biaya, kalau sekarang mudah-mudahan di cover BPJS ya. Oke, jadi pastikan Anda menjadi atau asuransi kesehatan lainnya juga pastinya. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi dokter, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syederalon, demikianlah bincang-bincang kita bersama Dr. Alfian dan juga Dr. Kharif mengenai operasi persalinan minimal nyeri. Mungkinkah yang tentunya Syederalon, mudah-mudahan operasi metode ERAX ini bisa membuat Anda yang memang harus melakukan operasi pada saat persalinan. Jadi jangan perlu takut, jangan perlu khawatir, silahkan datang ke RSIA, kemudian berkonsultasi dengan para dokter kandungan dan juga dokter anestesi dan teamwork yang sudah ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh untuk mencari jalan keluar yang terbaik, dan tentunya mereka pastinya bisa memberikan saran yang terbaik, pengobatan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.